mengikuti Yes, ibadah amin, online malam amin. puji dan doa pada hari Jumat ini. Dan begitu indah penyertaan Tuhan, begitu luar biasa penyertaan Tuhan melindungi, melingkupi setiap kita dalam sepanjang minggu ini. Dan puji Tuhan kita boleh kembali berkumpul. Dan saya percaya semuanya sudah tidak sabar untuk memuji, menyembah, menaikkan, meninggikan nama Tuhan kita yang dahsyat. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan yang teramat baik buat setiap kita. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan buat kami. Keluar masuk kami Tuhan, Kau terus lindungi kami Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih Kau sungguh luar biasa. Mari sama-sama Bapak dan Ibu di rumah kita angkat suara kita. Kita doakan supaya pandemi virus ini cepat berlalu. Sama-sama kita angkat suara kita. Kita tengking virus ini supaya cepat berlalu. Dan biarlah kemenangan demi kemenangan kita boleh rasakan. Mari sama-sama angkat suara kita. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami syukur Tuhan bahwa setiap kondisi yang kami alami saat ini Tuhan, itu adalah kondisi yang indah dan kami percaya Tuhan sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan lewat dari pandemi ini Tuhan akan lebih banyak lagi telinga yang mendengar kebaikan-Mu Tuhan. Lebih banyak lagi hati yang percaya pada-Mu Tuhan. Dan iman yang selama ini rapuh dikuatkan dan diteguhkan kembali Tuhan lewat virus ini Tuhan. Semakin banyak orang mendekat pada-Mu Tuhan. Kami coba doakan Tuhan lewat doa kami Tuhan, segala ekonomi yang buruk, segala toko-toko yang sepi, segala harmonisan rumah tangga yang terganggu oleh karena pandemi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami minta kelegaan-Mu Tuhan. Kami minta pemulihan-Mu Tuhan. Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau bersama dengan orang-orang percaya Tuhan. Musim boleh berganti, segala hal boleh yang buruk datang melintas Tuhan. Tapi kami sebagai anak Tuhan terus hadir dari menjadi pemenang Tuhan. Kami terus keluar menjadi pemenang Tuhan. Dan kami butuh rasakan pertolongan-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tetap berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya ajak seluruh jemaat, mari kita bangkit berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan kita. Tuhan memberikan mulut untuk kita. Dan mari kita pakai dengan luar biasa memuji nama Tuhan kita. Amin. Yang dahsyat. Yes. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-puji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takjub, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji nama Allah yang dahsyat, Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takjub, lalu menjadi percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sekarang sekali lagi kita mau katakan Yesus cinta saya, tapi kita ganti pakai dengan nama kita sendiri. Amin. Misalnya nama saya Anita, saya katakan Yesus cinta Anita, Yesus cinta Hans, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Haleluya. Yesus cinta Hans, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya,
firman-Nya digenapi. Sekali lagi kita katakan, Yesus cinta. sebut nama kita. Haleluya. Yesus cinta semuanya. kamu. Yesus mengasihi kita semua. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Sungguh Tuhan yang luar biasa, amin. Malam hari ini menjadi bukti lagi bahwa Tuhan Yesus begitu mencintai kita semua. Mari semuanya kita mau siapkan hati kita mau angkat pujian ini, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Oh Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita naikkan syukur kita lebih dalam lagi. Kita ingat kembali bagaimana kebaikan Tuhan dari hari ke hari sampai di hari ini. Tuhan begitu menyertai kita senantiasa. Itu Tuhan yang luar biasa. Yesus Kristus namanya. Terima kasih. Aku hendak bersyukur padamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami datang-Mu Tuhan, kami naikkan syukur kami. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Karena setiap kami ingat dan hitung kembali kebaikan-Mu Tuhan, hati kami begitu takjub dan kagum punya Allah yang baik seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar mulut ini Tuhan, malam hari kami mau bermazmur dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di tempat yang maha tinggi. Serukan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan. Amin. Yang dimuliakan di atas seluruh bumi. Mari katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Dan kami serukan Tuhan, Tuhan yang dahsyat, kami dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Dan kami tahu nama-Mu dahsyat Tuhan, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan, amin, atas seluruh bumi. Dimuliakan, 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 diagungkan, diagungkan atas seluruh
kasih Tuhan, Kau dahsyat. Kau Bapa yang luar biasa Tuhan. Kami naikkan haleluya kami Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Di tempat yang maha tinggi Engkau bertata. Dan kami satukan hati dan ucapan kami Tuhan. Untuk kami senangkan hati-Mu Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu dan katakan sama-sama Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. 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 Bagi anak domba, domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Mari kita sama-sama katakan dengan lembut buat Tuhan kita. Kita senangkan Tuhan sekali lagi. Tetap tangan terangkat dan katakan haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi Yesus Kristus anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa, berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan mari buat Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk punya telinga mendengarkan kebaikan-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap ditaburi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan. Apa kabar dimanapun kita berada? Puji syukur di hadapan Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa menyertai kita semua. Dan kita semua dalam keadaan baik hari ini, malam hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama keluarga, beribadah, memuji, menyembah nama Tuhan. Mari saya mau undang kita sama-sama untuk kita lebih dalam lagi. Kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kita semakin hari semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan.
Mari saya undang kita untuk satukan hati, satukan pikiran, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapa, Engkau Allah yang begitu baik menyertai kami semua, menyertai keluarga kami Bapa. Minggu lepas minggu kami bisa lewati, tentu saja itu semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan atas kehidupan setiap kami Bapa. Kami rasakan kebaikan-Mu, kami rasakan kesetiaan-Mu Tuhan, berkat-Mu yang berlimpah-limpah mengalir dalam kehidupan setiap kami Bapa. Puji syukur kami dengan dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau yang berkati Bapa. Biar firman yang kami dengar tidak hanya kami dengar, tapi kami mau mengerti dan kami mau melakukannya Bapa. Supaya setiap hari Tuhan kami semakin berkenan, kami semakin menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Kau yang pimpin dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini adalah alasan orang Kristen berdoa. Kenapa sih orang Kristen harus berdoa? Kenapa orang Kristen harus berdoa? Saya catat ada 3 hal alasan kenapa orang Kristen harus berdoa. Kalau dipikir-pikir Tuhan kita Allah yang maha kuasa. Kalau dipikir-pikir Tuhan kita maha tahu. Tuhan tahu isi hati, Tuhan tahu isi pikiran kita. Tuhan tahu masalah kita. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tahu yang terjadi dalam pekerjaan kita. Tuhan juga tahu apa yang terjadi di keluarga kita. Tuhan maha tahu. Tuhan tahu isi hati seseorang. Tuhan tahu isi pikiran seseorang. Oleh sebab itu tentulah Tuhan tahu apabila kita mau berdoa. Apapun yang kita doakan, tentulah Tuhan sudah pasti tahu. Oleh sebab itu ngapain kita berdoa lagi? Untuk apa orang Kristen berdoa? Kenapa orang Kristen masih harus berdoa? Toh Tuhan sudah tahu kok. Tuhan sudah tahu isi hati kita. Untuk apa kita berdoa? Toh berdoa nggak berdoa, masalah tetap ada bukan? Iya. Berdoa tidak berdoa, masalah tetap ada. Saya mau beritahu kenapa orang Kristen berdoa. Saya mau beritahu orang Kristen yang berdoa dan yang tidak berdoa memiliki ujung yang berbeda. Meskipun mereka sama-sama kena masalah, si A suka berdoa, si B tidak suka berdoa, dua-duanya masalah. Tapi saya percaya di akhir kondisi dan keadaan yang berdoa berbeda dari kondisi dan keadaan yang tidak berdoa. Saya mau kemukakan untuk kita semua lebih dalam lagi. Ada 3 alasan kenapa orang Kristen harus berdoa. Yang pertama adalah tanda berserah mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah ini dia. Alasan pertama kenapa kita perlu berdoa. Karena berdoa adalah tanda berserah. Menyerahkan masalah kita, menyerahkan hidup kita seluruhnya. Kita mau mengandalkan kekuatan Tuhan karena kita sadar kita mampu, kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Tidak ada satu orang pun manusia yang tahu apa yang terjadi 1 menit kemudian. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi 1 jam kemudian. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi 1 minggu kemudian. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Oleh sebab itu kenapa orang Kristen harus berdoa? Supaya kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan masa depan kita, menyerahkan apa yang terjadi di depan seturut dengan kekuatannya Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Firman Tuhan kita mau baca di Yeremia 17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah katanya tuh. Terkutuklah orang yang apa? Mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau saya mau balik firman Tuhan ini, lawan kata kutuk adalah berkat. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya Tuhan, yang hatinya dekat daripada Tuhan. Haleluya. Iya. Tanda kita berserah, doa itu adalah mengandalkan kekuatan Tuhan. Biar Tuhan yang kita andalkan dalam kehidupan ini. Kita nggak tahu yang terjadi besok apa. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok.
Kalau orang yang berdoa, Tuhan, aku serahkan Tuhan kehidupanku Tuhan dalam tangan-Mu Bapa. Kalau kita berdoa, Tuhan aku serahkan anakku Tuhan yang bersekolah. Tuhan aku serahkan anakku yang sedang pergi kerja Tuhan. Tuhan aku berdoa untuk suamiku Tuhan yang sedang pergi bekerja, yang sedang perjalanan menuju ke luar kota, yang sedang perjalanan menuju ke luar negeri, yang sedang dinas ke luar kota. Aku berdoa untuk istriku Tuhan yang hari ini mungkin sedang di luar rumah, sedang pergi mengunjungi saudara yang lain. Kita berdoa bersama mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita nggak bisa jaga anak kita di mana. Anak kita di sekolah, kita nggak bisa jaga dia di sekolah. Kita nggak bisa jaga anak kita di rumah. Kita nggak bisa jaga istri kita yang di luar rumah. Istri-istri juga tidak bisa jaga suaminya sedang kantor. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Maka sebab itu kita harus berdoa. Tanda kita menyerahkan, kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Biar Tuhan yang bantu, biar Tuhan yang tolong. Kalau suami-suami sedang pergi ke toko, istri-istri di rumah berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong Tuhan di suamiku, supaya dia bekerja dengan baik Tuhan, supaya tokonya laris Tuhan. Berdoa, kita berdoa. Kita berdoa. Kalau kita nggak bisa, orang tua kita di beda pulau, orang tua kita mungkin di Pulau Kalimantan, di kampung, kita nggak bisa ketemu dia, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, berdoa untuk mama saya, berdoa untuk papa saya Tuhan. Berdoa, angkat suaramu, arahkan hatimu kepada Tuhan, berdoa. Kita mengandalkan kekuatan Tuhan, agar Tuhan bisa pelihara mereka yang tidak dekat dengan kita, yang secara fisik jauh daripada kita. Kita mau serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan, supaya kekuatan Tuhan menaungi mereka, menjaga mereka, melindungi mereka dimanapun kita berada. Itulah kenapa, alasan pertama kenapa orang Kristen harus berdoa. Alasan yang kedua, orang Kristen berdoa karena berdoa adalah tindakan iman untuk datang menghampiri Tuhan. Doa merupakan tindakan iman, merupakan tindakan iman untuk datang menghampiri Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan bilang di Yohanes 21 ayat 22 dikatakan begini, jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu tetapi engkau." Dia ngomong sama Petrus, tetapi engkau ikut aku. Engkau ikut aku. Kalimat ikut aku itu seperti kalimat ajakan. Sama ketika Yesus bilang begini, "Datanglah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku berikan kelegaan kepadamu. Mari, sini, datang kepadaku. Ayo mari sini ikut aku." Ketika kita berdoa, itu seperti kita, tindakan iman kita untuk datang menghampiri Tuhan. Haleluya. Itulah kenapa orang Kristen kudu berdoa. Harus berdoa. Selain ada pepatah dulu bilang apa? Doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa adalah nafas hidup. Kenapa kita harus berdoa? Ya jelas, ini adalah tindakan iman untuk kita datang menghampiri Tuhan. Datang menghampiri Tuhan. Tuhan juga begitu kok sama murid-muridnya, ajak, ayo sini, ikut aku. Dan 20 kali lebih Tuhan bilang ikut aku. Sini ikut aku. Ini jelas dikatakan ketika Yesus meminta Petrus menaiki perahu Petrus dan minta Petrus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Jelas ketika kita datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan. Ketika Tuhan bilang sini, mari kepadaku, semua letih lesu. Petrus waktu itu sedang lesu, semalam-malaman mencari ikan tapi dia tidak dapat. Ketika Yesus naik ke perahunya, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Akhirnya mereka bertolak ke tempat yang lebih dalam. Dan mereka menangkap sejumlah besar ikan. Doa adalah tindakan iman untuk datang menghampiri Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu datang untuk menghampiri Tuhan. Kita datang ikut Tuhan. Kita datang, kita mau ikut Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan. Ketika murid-muridnya mendapat sejumlah besar ikan, mereka semua takjub. Lalu Yesus bilang apa? Mari ikut aku, akan kujadikan kamu orang penjala manusia.
Lalu mereka meninggalkan segala sesuatunya mengikut Yesus. Lukas pasal yang kelima ayat 11. Dan sesudah mereka menghelap perahu-perahu mereka ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Mereka meninggalkan segala sesuatunya. Mereka meninggalkan kehidupannya. Mereka meninggalkan pekerjaannya. Mereka meninggalkan tanah kelahirannya. Mereka meninggalkan segala sesuatunya demi ikut Tuhan. Berdoa itu tindakan iman. Untuk apa? Meninggalkan segala sesuatu dan datang menghampiri Tuhan. Saya tahu saudara punya masalah. Saya tahu saudara mungkin punya kelemahan. Saya tahu saudara punya sakit penyakit. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tinggalkan itu semua. Datang kepada Tuhan. Percaya Tuhan sedang bekerja untuk segala sesuatu, mendatangkan kebaikan untuk setiap kita yang percaya kepada Dia. Kita percaya Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada setiap kita yang percaya kepada Dia. Berdoa itu adalah tindakan iman untuk datang menghampiri Tuhan. Datang kepada Tuhan. Ketika murid-murid datang kepada Tuhan, murid-murid melihat begitu banyak mukjizat. Murid-murid melihat orang lumpuh berjalan. Murid-murid melihat orang kusta tahira. Murid-murid melihat orang mati dibangkitkan. Murid-murid melihat Yesus menghardik angin ribut. Murid-murid menyaksikan Yesus memberi makan 5.000 orang. Lagi murid-murid yang menyaksikan wanita yang menderita 12 tahun pendarahan sembuh. Murid-murid melihat begitu banyak hal ketika mereka bersama-sama Yesus. Mereka mau datang kepada Yesus. Mereka mau mendekat kepada Yesus. Mereka mau datang kepada Tuhan. Kalau kita berdoa, kita sedang melangkahkan kaki kita untuk datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita mau melihat mukjizat-mukjizat yang murid-murid lihat ketika mereka datang bersama Tuhan. Haleluya, ada amin. Saudara mau lihat mukjizat, berdoa. Kalau kita mau lihat mukjizat Tuhan, kita harus berdoa. Kita nggak ngerti semua yang mustahil Tuhan bisa kerjakan. Yang bisa kita lakukan, kita bisa lakukan. Yang nggak bisa kita lakukan itu urusan Tuhan. Yang kita bisa lakukan apa? Berdoa. Kalau hari ini kau beban berat, ada masalah, datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Disitulah engkau, kita semua akan melihat mukjizat daripada Tuhan. Haleluya. Ya. Yang ketiga dan yang terakhir, kenapa orang Kristen berdoa? Berdoa. Ketika kita berdoa, kita seperti berada dalam wilayah kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Jelas tuh. Kalau kita sudah datang bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita jalan bersama-sama dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Tentulah di situ kita sedang berada dalam wilayah kemurahan. Kita sedang berada dalam wilayah kasih karunia Tuhan. Di mana Tuhan berada, kita berada. Di mana kita berada, Tuhan berada. Itulah yang bahasa Alkitab bilang, Tuhan tinggal dalam kita. Kita tinggal di dalam Tuhan. Seperti pokok anggur dan buah anggur. Kalau kita tidak tinggal di dalam pokok anggur, kita nggak bisa berbuah. Oleh sebab itu, kenapa orang Kristen berdoa? Yang ketiga adalah supaya kita berada dalam wilayah kemurahan, wilayah kasih karunia-Nya Tuhan. Firman Tuhan, Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berdoa. Kita berada dekat dengan Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita dekat dengan Tuhan? Kita kemana Tuhan ada. Kita mau melakukan segala sesuatu, Tuhan ada. Disitulah kita mendapat kasih karunia Tuhan. Kita merasakan kasih karunia Tuhan. Yang kita buat tidak banyak, yang kita buat tidak hebat, tapi Tuhan yang menghebatkan kita. Tuhan yang membuat kita luar biasa. Karena apa? Karena kita berada dalam wilayah kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Tuhan dekat dengan orang yang berdoa, yang berseru kepadanya.
Ketika kita berdoa, kita sedang mendekatkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan dekat dengan kita. Seperti kita tinggal dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita. Sebab itu, sebagai anggota keluarga, sebagai seorang imam dalam keluarga, sudah sewajibnya kita mengajak istri anak-anak kita untuk berdoa. Dekat kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Agar kemanapun Tuhan berada, kita bersama-sama dengan Dia. Seperti bergandengan tangan, kita bersama-sama dengan Dia. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan mau kasih berkatnya gampang. Kalau kita jauh sama Tuhan, kita nggak berdoa, kasih berkatnya susah. Tuhan lempar kalau kita bisa tangkap. Kalau nggak bisa tangkap, berkatnya jatuh kepada orang lain. Oleh sebab itu kita perlu berdoa, supaya kita berada dalam wilayah kemurahan Tuhan. Kita berada dalam wilayah kasih karunia Tuhan, di mana berkat Tuhan berlimpah-limpah ada mengalir dalam kehidupan setiap kita. Ayat saya yang terakhir, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ajaklah saudara-saudara kita, kakak adik, ayah ibu, suami istri berdoa bersama. Karena disitulah ada Yesus hadir, ada Tuhan hadir menyertai kita semua. Inilah 3 alasan kenapa orang Kristen harus berdoa. Yang pertama, tanda berserah mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang kedua, tindakan iman untuk datang menghampiri Tuhan. Dan yang terakhir, kita berada dalam wilayah kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Berkat-Mu kami rasakan luar biasa Tuhan. Kami mau belajar pada malam hari ini. Kami mau lebih dalam berdoa kepada Engkau Tuhan. Kami mau lebih sering Tuhan menambah kualitas berdoa kami. Karena kami mau Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami mau mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan. Kami mau punya langkah iman untuk datang menghampiri-Mu Tuhan. Dan kami mau untuk kami berada dalam wilayah kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Inilah kenapa kami harus berdoa Tuhan. Dan kami harus terus berdoa Bapa. Karena kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Karena kami mau Engkau dekat dengan kami Tuhan. Karena kami mau Engkau di dalam kami. Kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau tahu semua masalah kehidupan kami, kelemahan kami, sakit penyakit kami. Engkau semua tahu Bapak. Dan kami percaya Engkau juga tahu cara yang terbaik untuk memulihkan keadaan kami Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat-jemaat Tuhan dikasihi, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat pada Allah Bapa. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Dari hari ini hingga Maranatha, Yesus datang yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.